kelihatannya mukanya agak mulai ngantuk-ngantuk ya. Memang jam segini tuh sudah mulai agak sedikit pening ya. Tapi gimana? Masih siap untuk belajar? Siap. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Untuk lebih semangat dalam belajar lagi, coba sebentar berdiri. Berdiri dulu. Nah, berdiri. Lalu silahkan balik kanan ya. Seperti biasa sebelum kita belajar tentunya alangkah lebih baik untuk kita berdoa. Tetapi sebelum berdoa silakan barangkali lihat kiri kanan, barangkali ada sampah di ruangan ini. Pak, izin buang sampah. Izin buang. Oh, ada. Oh iya, silakan. Dibuang dulu. Nah. Kan dibiasakan bersih itu membuat kita nyaman. Ada slogan kebersihan sebagian daripada iman, tetapi buat kita bukan hanya itu, tetapi kebersihan sebagian daripada kebutuhan. Jadi kebersihan itu kebutuhan kita. Agar apa? Agar nyaman dalam belajar dan dalam melakukan aktivitas yang lain. Silakan doanya dipimpin oleh Ebi ya, Ebi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, barangkali ada yang tidak hadir, Bapak absen dulu sekarang. Ada yang tidak masuk. Ini di sini ada Ahmad ya, sakit ya. Sakit. Udah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Nah, kalau misalnya besok tidak masuk, dianjurkan untuk ketua kelas bisa menjenguk ya besok. Tapi mudah-mudahan mari kita doakan bersama-sama agar Ahmad ini sembuh, jadi bisa bersama-sama lagi belajar. Tapi kalau misalnya besok tidak masuk lagi, masih sakit intinya, jadi kita jenguk. Nah, ada perwakilan dari kelas. Baik, anak-anak sekalian, tentunya kita paham ya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah kita ingat dulu materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu coba ya, siapa yang masih ingat? Oke. Proses lahirnya dinasti Umayyah. Saya tanya ke silahkan siapa yang masih ingat? Siapa pendiri dinasti Umayyah di Damaskus? Yang keras? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapak pernah menjelaskan bahwa lahirnya dinasti Umayyah itu terbagi atas 2 fase, di Damaskus dan di Andalusia. Siapa pendiri dinasti Umayyah yang dideklarasikan di Andalusia? Abdurrahman. Tepuk tangan dulu. Sekarang sudah kelihatannya agak fresh ya, seperti masih ingat. 1 minggu belakang pelajarannya masih ingat, berarti udah keren. Nah, yang akan kita pelajari tentunya di sini, saya sampaikan dulu, Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat menganalisis perkembangan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Jadi ini nih, jangan lupa. Jadi kenapa kita mempelajari ini adalah agar kita sebagai peserta didik dapat menganalisis atau mampu menganalisis perkembangan apa saja pada pemerintahan dinasti Umayyah. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan peradaban sebelumnya dan setelah Islam di Andalusia. Jadi kita bisa membandingkan. Kita mempelajari materi ini agar kita mampu membandingkan peradaban sebelum dinasti yang ini dan peradaban setelah dinasti yang ini. Paham ya? Itu tujuan pembelajaran kita. Dan yang ketiga, kita dapat atau peserta didik dapat menilai perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi kita masuk ke ranah
sedikit berpikir bagaimana pada masa pemerintahan ini, bagaimana, nah seperti itulah ya, paham ya tujuan pembelajarannya. Baik anak sekalian, silahkan anak sekalian untuk mengamati gambar ya. Oh sudah di ini, ada kendala sepertinya. Infokusnya sebetulnya ada kendala. Nanti saya share ya ke linknya, silakan diamati. Ada di grup kelas kan ya? Ada di grup kelas. Nah, untuk jadi kalian di sini untuk mengamati sebuah gambar, silahkan diamati terlebih dahulu. Nanti ada kesimpulan menurut kalian. Atau pokoknya sekarang kan tugasnya amati saja. Ada gambar, nanti linknya di ini di share. Nomornya di grup ya, ke grup dengan perorangan. Nanti ada lanjutan untuk perorangan. Nah, saya share, Bapak share ke grup kelas 10 IPA. Ya, jadi ya silahkan. Nah, bentar. Ya, silakan itu linknya. Nah, intinya ini. Ada kota Cordoba dan kota Granada. Silakan dilihat dulu jangan lama-lama dan awas jangan sampai buka situs yang lain-lain selain yang berhubungan dengan materi pelajaran ya. Silakan. Ada kuotanya? Ada, mas silakan, bagus lah. Ini di sini ada. Silakan dibuka saja, dibuka. Kita, kalian bisa lebih bermanfaat untuk digunakan hal-hal yang menyangkut tentang pengetahuan. Jadi itu hikmahnya. Tadinya memang sudah saya siapkan infokusnya untuk nonton langsung di layar. Silakan mungkin setelah mengamati tentang kedua kota tersebut, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan. Acungkan tangan yang menanggapi. Silakan ada tanggapan. Katakan terbaik sangatlah indah. Sangatlah indah. Indah katanya. Ada lagi? Ya. Apa saja kemajuan-kemajuan pada dinasti Umayyad? Oh berarti membuat pertanyaan tentang itu ya. Bagus. Terus? Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana kondisi peradaban sebelum dan setelah pemerintahan dinasti Umayyad di Andalusia? Bagaimana kondisi peradaban Islam sebelum dan sesudah pemerintahan dinasti Umayyad? Oke. Supaya Apa faktor penyebab kemajuan dinasti Umayyad? apa faktor penyebab kemajuan dinasti Umayyad? Nah, itu memang harus lebih kita buka ya, karena mungkin bisa saja itu yang akan mendorong atau yang bisa kita ambil, kita bisa pelajari pada kemajuan-kemajuan di kita. Jadi kita harus bedah dan buka ya. Oke, nah untuk membuka itu, membedah itu, mungkin mari kita sama-sama buka dari beberapa pernyataan dan sekaligus pertanyaan untuk lebih memudahkan membuka apa yang sudah tadi ingin kita ketahui. Tentunya kita buat kelompok saja ya, biar lebih mudah dan kita bisa lebih tukar pikiran, bisa bagi tugas juga untuk mencarinya. Silakan dibagi kelompok 1, 2, 3. Silakan untuk berkumpul saja. Lebih mudah.
KPD ya. Silakan nanti diisi setelah didiskusikan. Nah, ini dulu ini dulu. Ini KPD-nya. Dengan ini arahnya. Jadi silakan kalian tulis hasil pendiskusian, yaitu 3 poin tadi. Pertama, apa saja perkembangan di dinasti Umayyah. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya dinasti Umayyah. Dan yang ketiga, apa perbedaan sebelum dan sesudah daripada pemerintahan dinasti Umayyah. Itu. Silakan ini bisa dibuka dengan HP-nya lagi ya, dimanfaatkan. Jangan lupa jangan buka situs-situs lain selain membuka situs yang berhubungan dengan materi pelajaran. Kemajuan terus maka juga meneliti tentang faktor kalian perbedaannya ya. Oke. Ya, gimana? Searching. Oh boleh. Tapi catatannya yang tadi ya. Berulang saya sampaikan, jangan buka situs yang lain. Silakan manfaatkan HP-nya untuk membuka materi-materi pelajaran. Silakan bebas dibuka saja. Temukan permasalahan. Bagaimana? Ada kendala? Atau mungkin sudah selesai? Belum ya? Silakan saja dibuka, silakan. Kelompok ini ada kendala? Cukup ya, clear ya, tinggal mencari saja. Itu juga yang kelompok 3. Ya, yang tadi nanya mau searching silakan dibuka saja. Jangan terlalu lama-lama ya, silakan dibuka saja, ditulis nanti ada dan pusat keagamaan. Dua. perbandingan kan? Perbedaan sebelum Itu perbedaan. Perbedaan itu. Bisnis dan ilmu pengetahuannya kumaha. Bagaimana? Sudah selesai? Nah sekarang kita lakukan, Bapak ingin dengar mempresentasikan dari masing-masing kelompok hasil daripada pengamatan tadi ya, hasil diskusi tadi. Silakan, dan kita akan menggunakan biar agak slow gitu. Kita menggunakan metode jigsaw saja. Jadi kelompok 1 mempresentasikan ke kelompok 2. Silakan, persiapkan nanti di sini. Kelompok 2 mempresentasikan ke kelompok 3 dan kelompok 3 mempresentasikan perwakilannya ke kelompok 1. Silakan, biar agak cepat, silakan. Ke sini. Kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 1, satu orang. Ya, silakan. Nah, yang kelompok 2 ke 3, silakan. Kasih ininya, kasih ruangnya. Yang kelompok
satu kelompok 3. Kelompok 3 kelompok 1. Tadi bantu ini ya. Ini yang kelompok ini ke sana, ke kelompok 1. Silakan. Nah, ini kelompok 2 ya, teman. Silakan, saya kasih timbalnya ya. Silakan di sini presentasikan. Waktunya ya cukuplah 2 sampai 5 menit lah untuk menjelaskan. Silakan. Sambil berdiri saja. Nah, gitu. Silakan dimulai. Yang lainnya dengarkan, bisa bertanya juga atau membuat pernyataan juga. Silakan. Dinasti Umayyah adalah dinasti Islam yang dari abad ke-8 hingga abad ke-6. Kemajuan mereka di Andalusia dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi. Satu, penaklukan di kemajuan awal dinasti Umayyah di Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi. Dua, pemukiman dan integrasi. Setelah penaklukan, Umayyah membangun kota-kota baru seperti Cordoba dan Sevilla. Tiga, pembangunan infrastruktur. Dinasti Umayyah membangun infrastruktur di Andalusia. Jalan-jalan Baiklah anak-anak, barusan kita sudah diskusi, bahkan sudah melakukan presentasi juga ya masing-masing kelompoknya. Untuk melengkapi berbagai macam informasi terkait materi tadi, Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan ditonton saja videonya. Nanti kita bangun dengan rapih dan dilengkapi dengan saluran air panjangnya mencapai 8 dan juga akan Mesir Al-Kali Musyawarah merupakan istana dan diberikan aman untuk ada setelah para Cordoba. Kedua adalah kota Granada, merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat istana Alhambra yang indah dan megah, merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitek di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti istana Al-Ghazal, Gilda, Al-Zahra, yaitu kota satelit, Sierra Merah, lainnya dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air dengan masjid sangat unik dan indah. Di sisi ilmu pengetahuan, atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat impor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitas. Kita sama-sama untuk menyimpulkan bersama ya dari apa yang tadi sudah dibahas, sudah didiskusikan, bahkan sudah mengamati juga, sudah mencari juga. Silakan kita simpulkan bersama. Coba yang menyimpulkan. Silakan. Kemajuan di Andalusia dapat dilihat kemajuan dinasti Umayyah dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, penaklukan. Kedua, pemukiman dan integrasi. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Empat, kehidupan intelektual dan kebudayaan. Lima, ekonomi yang maju. Ya silakan. Ini simpulan dibacakan, disimpulkan. Memiliki
pemimpin mampu memimpin dan memberikan kontribusi besar dalam kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Silakan yang sebelah sini. Misi peradaban Islam di Andalusia setelah dinasti Umayyad mengalami kemajuan karena salah satu kemajuannya yaitu pembangunan fasilitas umum seperti gedung, masjid, sumur, dan jalan raya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, mungkin itu tadi kesimpulan daripada apa yang kita cari informasi tentang materi kemajuan-kemajuan yang ada pada pemerintahan dinasti Umayyad. Tentunya setiap kemajuan ada faktor penyebab. Tadi sudah kita dengar dan mungkin sudah kita pikir-pikir, barangkali pelajaran yang bisa diambil atau simpul-simpul atau apa namanya suatu ibrah yang bisa kita ambil dari proses atau langkah-langkah yang bisa memajukan suatu peradaban itu, salah satunya adalah mempunyai pemimpin yang kredibel, bertanggung jawab, penuh semangat. Barangkali suatu saat kita sebagai generasi-generasi muda tentunya bisa mempelajari dari kemajuan-kemajuan yang terjadi pada dinasti Umayyad. Salah satunya adalah mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai kejujuran yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan lain-lain sebagainya. Sudah terbukti daripada kepemimpinan yang besar, kepemimpinan yang jujur, sudah bisa menimbulkan suatu kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat, yang salah satunya naiknya faktor ekonomi pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Barangkali nanti untuk yang masih ada yang remedial, silakan tugasnya diselesaikan ya untuk minggu depan saja. Dari saya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan hasil yang sangat manfaat bagi kehidupan kita selanjutnya, terutama saat kita mempunyai cita-cita yang tinggi, tentunya harus mempunyai semangat yang tinggi pula. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya.